Saya mau mengisi yang bagian pembekalan. Jadi intinya dalam pembekalan adalah penyampaian informasi-informasi terkait pelatihan, ya. Baik itu hak-hak kalian, fasilitas apa saja yang kalian terima selama mengikuti pelatihan, dan juga kewajiban-kewajiban kalian ya, yang harus dipenuhi, harus ditaati ketika menjadi peserta pelatihan di BNK Tanah. Maka nanti juga ada setelah pelatihan masih punya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Nanti saya sampaikan juga. Tapi sebelum saya masuk ke inti pembekalan, saya rasa penting saya mau sampaikan terkait informasi pelatihan yang ada di BNK Kota Magelang maupun Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Jadi pelatihan itu banyak berbagai macam jenis ya saya takutnya kalau nggak disampaikan di awal kalian nanti melihat teman-teman yang lain pelatihan kok fasilitasnya berbeda, itu nanti akan jadi masalah ya. Karena kebanyakan juga banyak yang menyampaikan ke Pemkot kemudian ya malah jadi bumerang bagi kalian sendiri. Jadi awalnya tidak ada uang transport, sekarang nggak ada. Awalnya ada uang transport, sekarang nggak ada uang transport dan lain sebagainya. Itu juga karena kebijakan dari pemerintah Kota Magelang, kok ternyata dari peserta ini banyak yang masih mengandalkan uang transport dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang pertama saya mau jelaskan bahwa ya, BLK, Balai Latihan Kerja itu merupakan unit pelaksana teknis yang posisinya adalah di bawah Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Jadi kita hanya melaksanakan apa yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Jadi kalau Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan pelatihan, yang melaksanakan kita kewajiban seperti anggaran, kemudian kebijakan, aturan dan lain sebagainya itu kewenangannya dari Dinas Tenaga Kerja. Kita di BLK hanya melaksanakan saja ya. Yang melaksanakan itu dari pendaftaran pelatihan, kemudian seleksi, kemudian kalau pelaksanaan pelatihannya pun ya bahan-bahan pelatihannya kita mintanya juga sama Dinas Tenaga Kerja. Kita nggak punya rekening sendiri, jadi butuh apa kita sampaikan ke Dinas Tenaga Kerja, dari dinas cair baru kita belajarkan seperti itu ya. Jadi kita dalam hal ini adalah pelaksana saja, itu harus digarisbawahi. Jadi nanti kalau kalian ada misalnya kok keberatan dengan kebijakan-kebijakannya ya kita tanggung, nanti kita sampaikan ke Dinas Tenaga Kerja. Oke, kemudian BLK juga berada di bawahnya BPPV Semarang, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang. Jadi kalau dilihat dari sisi anggaran APBN sama APBD. Kalau APBD turunnya ke Dinas Tenaga Kerja. Kalau APBN yang dari pusat itu turunnya ke BPPV Semarang, ya, tanpa melalui Dinas Tenaga Kerja. Jadi makanya kalau kalian lihat di flyer pengumuman itu selalu ada kayak DBHJT, APBD gitu ya, atau APBN. Itu sumber anggarannya. Yang membedakan nanti di sini. Nanti saya jelaskan terkait perbedaannya. Perbedaannya kelihatan sekali nanti di fasilitas-fasilitasnya. Nah, kemudian kalau dari anggaran APBN ya kita tahun ini dapat 4 paket pelatihan ya, jadi ada paket menjahit, kemudian tata boga, komputer, sama satu lagi adalah tata rias. Itu turun dari tahun lalu kita dapatnya 9, tahun lalunya lagi kita dapatnya 15 paket pelatihan. Itu turun, nggak tahu lagi nanti tahun depannya bakal diambil alih sama Semarang semuanya atau gimana, kita juga nggak tahu. Nah, kemudian kalau dari anggaran APBD itu dibagi jadi 2. Yang pertama adalah ya secara umum dibagi 2, yaitu DBHJT yang kalian sekarang pilih. DBHJT itu dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau. Ya. Jadi kalau kalian ada yang merokok di sini itu kan ada cukainya, pajaknya itu.
Itu setiap batang rokok, baik itu filter maupun kretek, itu ada ya satu batangnya ngumpulin dananya dia, dikumpulin di pusat, dana pusat, kemudian dibagikan ke daerah-daerah. Ada juga daerah yang nggak dapat juga. Jadi kalau di Kota Magelang, di BNJT itu paling besar adalah di bidang kesehatan, fasilitas-fasilitas di bidang kesehatan. Lalu yang kedua adalah pelatihan. Pelatihan bukan hanya di BLK maupun di Dinas Tenaga OPD dinas-dinas lain pun banyak juga yang menggunakan dana DBHJT. Kemudian dari dana APBD yang lainnya adalah namanya, mungkin kalian sudah pernah dengar kalau yang tahun lalu itu RKM ya, rencana kegiatan masyarakat yang per RT 30 juta. Nah itu kan diambil dari situ. Kalau sekarang namanya sudah ganti jadi Pro Damai. Nah itu dana APBD itu juga tahun ini ada juga. Nah kalau Pro Damai sendiri nanti nggak seperti DBHJT maupun APBN ya. Mereka mengusulkannya ke RT, di mana tiap RT itu batasannya adalah maksimal 2 orang per tahun ya, untuk mengajukan peserta pelatihan. Mengajukannya tahun ini ya biasanya di musrenbang, kemudian tahun depan baru di pelatihan ya. Itu produk. Jadi nggak ada yang namanya seleksi lagi, nggak ada lagi. Jadi mereka dipanggil, dikasih pembekalan, yang siap ya sudah di pelatihan tanpa ada seleksi. Tapi kalau dana DBHJT dan APBN kita dibatasi. Jadi per kelas itu hanya 16 orang. Kalau yang daftar lebih dari 16 ya ada seleksinya. Meskipun cuma 16 tok yang mendaftar, tetap kita bakal seleksi juga untuk apa? Cari bakat, potensi sama minatnya, dan juga jadwalnya. Jadwalnya ini bisa menyesuaikan jadwal pelatihan atau enggak. Jangan-jangan lagi kuliah, jangan-jangan lagi kerja dan lain sebagainya. Ada juga yang seperti itu, nekat daftar meskipun sedang kerja. Nah, itu kan yang nggak bisa ya, atau yang sedang kuliah. Makanya ada seleksi wawancara. Jadi bisa dipahami ya, kayak kalau anak kecil itu dapat uang satu dari orang tuanya, biasanya ibunya ngasihnya dari ibu ngasih ini hanya untuk jajan ya, jangan beli mainan. Bapaknya ngasih lagi ini untuk beli mainan, jangan jajan. Mbahnya ngasih lagi ini ditabung dan lain sebagainya. Itu anggarannya seperti itu. Jadi meskipun pelatihannya nanti barista, sama-sama barista, tapi sumber anggarannya berbeda, fasilitasnya juga berbeda ya. Jadi bisa dipahami sumber anggarannya, kemudian jenis-jenis pelatihannya, dan juga sebagian besar nanti pelatihannya akan dilaksanakan di daerah. Meskipun kalau yang Pro Damai itu bisa juga dilaksanakan di kelurahan-kelurahan, kemudian di sekolah ya. Karena keterbatasan tempat ya kita menggunakan tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk pelatihan. Di LPK juga. Oke, dari jenis pelatihan sumber anggaran ada yang ditanyakan ya? Aku paham ya. Saya jelaskan seperti ini supaya kalian nanti paham. Kalau sampai di rumah kemudian kita mau tetangga, teman, saudara tanya tentang pelatihan, ini bisa jelaskan gitu. Jadi jangan sampai malah terjadi rancu lagi, miskomunikasi lagi ya. Oh ini pelatihannya ini ternyata barista aku yang ini, saya yang ini. Karena ini pasti jadi timbul bola liar yang tidak jelas sekarang. Kita makanya kita jelaskan seperti ini. Oke, lanjut kita ke inti dari pembekalan, yaitu informasi apa saja yang berhak kalian terima sebelum mengikuti pelatihan. Jadi fasilitas-fasilitas yang diterima kalian selama mengikuti pelatihan kalau di BHJT tahun ini. Uang transport sudah nggak ada ya. Kalau tahun lalu itu masih ada uang transport 25.000, tahun sebelumnya 50.000. Sekarang mau jenengan ikut pelatihan di dinas pariwisata, dinas pertanian dan lain sebagainya, kalau yang anggarannya DBHJT pasti juga tidak ada uang transportnya. Satu, Kota Magelang nggak ada. Beda lagi kebijakannya nanti kalau di tempat di kota daerah lain misalnya.
mungkin di Blitar atau di Pati, Kudus dan lain sebagainya mungkin masih ada uang transport itu beda tergantung kebijakan dari pemerintah kota dan juga tergantung dari APBD-nya ya, pendapatan belanja daerahnya. Kemudian kalau tahun ini sudah nggak ada, tapi yang APBN itu masih dapat. Jadi APBN kita masih dapat uang saku sebesar 20.000. Kalau yang tahun lalu itu 15.000, tahun lalu lagi 25.000, tahun sebelumnya pernah waktu COVID tidak pernah dapat, tidak ada juga uang transport. Kalau dengan mungkin tanya kenapa sih nggak ada uang transfernya, sebenarnya juga kami sebagai pelaksana pelatihan itu sedikit kecewa juga ya, karena mesaknya juga kalau yang memang butuh pelatihan tapi datang ke sini terkendala ongkos akhirnya nggak datang. Ada beberapa yang ikut pelatihan itu kan ya juga minta bantuan dari BLK, ya, maksudnya pinjam untuk transport, nanti dikembalikan waktu uang transfernya cair gitu. Itu ada yang seperti itu. Saking memang mereka nggak mampu tapi ingin ikut pelatihan, ya kita kasihannya di sini. Tapi di satu sisi banyak yang protes ya. Saya dapat uang transport tahun lalu 50.000 ya sebelumnya itu ya. Kemarin protes ini kok tahun ini berkurang jadi 25.000. Banyak yang protes seperti itu, kebijakannya bisa kalau saya uang transport aja daripada banyak yang protes kayak gitu. Akhirnya seperti itu, kebijakannya seperti itu. Kemudian fasilitas berikutnya adalah bahan pelatihan. Bahan pelatihan teman-teman semua nanti datang ke sini nggak perlu bawa apa-apa, jadi tinggal datang bawa diri aja. Semua bahan pelatihan kita sediakan ya. Kecuali kalau jenengan ingin eksperimen di bidang kopi, misalnya nggak disediakan kopi dari daerah tertentu, jenengan bawa dari daerah tertentu, Pak nyobainnya yang ini, monggo silakan, tapi kita nggak ngasih kewajiban untuk bawa, itu enggak, itu terserah monggo kalian. Kemudian bahan pelatihan hanya bisa digunakan saat pelatihan saja, tidak bisa dilakukan kecuali kalau hasil jadinya. Saya minuman masih ada sisa mau dibawa pulang, itu ya monggo silakan kalian. Kemudian setelah itu fasilitas berikutnya adalah kalian di sini masih mendapatkan konsumsi ya. Konsumsinya ada snack, ada snack biasanya itu dibagikan pas coffee break ya, tergantung snacknya datangnya kapan gitu, coffee break atau pas jam-jam kosong ya, jam-jam kosong. Tapi kalau standarnya jam 10-an itu biasanya cukup. Kemudian dapat makan siang juga. Makan siang nanti juga bisa pas jam 12. Beda dengan pelatihan yang programnya. Yang saya dapat kata bahwa pelatihan programnya hanya dapat snack makan berat saja. Snack berat saja, nggak ada makan siang. Beda ya, itu sudah beda di sini. Kalau yang APBN sama juga, snack berat saja, jadi nggak ada makan siang. Itu berbeda. Kalau semua pelatihan itu bahan pelatihan kita sediakan. Kemudian fasilitas berikutnya adalah terkait sertifikat. Jadi karena ini pelatihannya adalah berbasis kompetensi, jadi kalian di sini nanti dapat sertifikat kompetensi bagi yang lulus atau yang kompeten. Jadi sertifikatnya itu nanti dapat 2, dari Dinas Tenaga Kerja dapat, dari BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi dapat. Itu tapi nggak semua peserta bisa dapat sertifikat itu. Jadi bukan sertifikat yang formalitas diberikan setelah pelatihan selesai, tapi memang benar-benar ada uji kompetensinya. Jadi nanti kalian di sini pelatihan selama 17 hari tambah 1 hari untuk uji kompetensi. Uji kompetensinya yang uji bukan dari BLK, tapi dari lembaga sertifikasi profesi. Kalau biasanya barista itu dari LSP Jana Dharma di Jogja. Itu benar-benar diuji, ya. Ujinya itu dari
Kalau di sini itu namanya okupasi barista, jadi terkait posisi jabatan sebagai barista. Jadi kalau barista itu bukan hanya membuat kopi, tapi juga pelayanan kepada pelanggan, kemudian greeting juga pakai bahasa Inggris juga, itu nanti diuji juga bahasa Inggrisnya. Nanti jadi makanya dibekali mungkin satu atau 2 hari dibekali dengan kelas bahasa Inggris, dasar-dasarnya dan sebagainya. Nah, uji kompetensinya itu benar-benar diuji, kalau nggak lulus ya sudah nggak dapat sertifikat BNSB. Jadi sertifikatnya itu skalanya nasional, jalur Garudanya dengan mau daftar di Indonesia bagian manapun, menunjukkan itu sudah pasti diakui, karena diakui secara nasional. Jadi penting bagi kalian untuk ikut uji kompetensinya, dan penting bagi kalian untuk bisa mendapatkan sertifikat tersebut BNSB. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan itu juga indikator dari BLK dan juga dinas tenaga kerja. Jadi kunci keberhasilan dari pelatihan itu biasanya dilihat dari uji kompetensinya. Berapa yang kompeten, berapa yang tidak kompeten. Itu dihitung. Kalau ada yang nggak kompeten itu biasanya jadi minus. Targetnya kita berkurang. Itu yang jadi kekhawatiran kita nantinya bakal kena ya semacam teguran. Ini kok bisa ada yang nggak kompeten? Biasanya di pelatihan menjadi itu banyak. Di pelatihan servis sepeda motor aja tahun 2023 itu dari 16 orang cuma 2 yang dapat sertifikat. Kita namanya seperti itu. Yang mudah-mudahan semuanya nanti bisa dapat sertifikatnya dari berguna. Oke, fasilitas berikutnya adalah nanti kalian dapat ATK-nya yang cuma buku, itu ya sudah buku, pulpen sama itu punya nama majalah. Catat-catat. Itu juga ada modul yang kita bagikan, tapi kayaknya enggak hari ini kita bagikan modulnya. Kemudian fasilitas berikutnya adalah kalau tahun lalu itu masih dapat yang namanya barang yang diserahkan kepada masyarakat setelah pelatihan selesai. Jadi peserta selesai itu masih mendapatkan peralatan. Ya salah satunya kalau tahun lalu dapatnya adalah blender dan juga timbang digital. Tahun sebelumnya dapat grinder manual kecil. Kemudian tahun ini nggak dapat apa-apa. Beda dengan Prodamai, nanti masih dapat peralatan. Kalau Prodamai dapat peralatan, kalau yang ini baik DKJT maupun APBN nanti nggak dapat peralatan. Oke. Sebentar ya teman-teman. Pembekalannya kita lanjut nanti dulu, kita ke pembekalan dari dinas tenaga kerja.